kasih Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pada yang kami hormati al-mukarramun, para asatidzah wal ustadzat, para tokoh masyarakat, para sesepuh, bapak ibu, saudara-saudariku yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita selalu di jalannya. Amin. Alhamdulillah, dengan segala puji dan puja kepada Allah, kita kembali bisa bermuajahah. Setelah kita mendirikan sholat subuh berjamaah, kita duduk sejenak untuk saling menasihati di dalam kebaikan dan kesabaran. Sholawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pemimpin atau setelah para tabi'in dan tabi'un tabi'in, dan juga para umatnya yang selalu senantiasa meneladani sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin lil Imam Yahya bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Kali ini kita akan membahas hadis yang kedua dari bab yang pertama. Wa an ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis ini datangnya atau diriwayatkan dari Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Ini adalah sebuah laqab, gelar ya, diperuntukkan bagi semua istri Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap istri Nabi disebutnya Ummul Mukminin atau Ummul Mukminin, ibundanya orang beriman. Jadi ya siapapun istri Nabi mesti laqabnya adalah Ummul Mukminin. Ummi Abdillah. Beliau juga punya kunyah, panggilan. Jadi kalau laqab itu gelar, kunyah itu panggilan. Kalau kita ya alias bisa juga. Jadi beliau punya panggilan Ummi Abdillah, ibunya Abdullah. Di sini para ulama menafsirkan dua memang. Apakah Ummi Abdillah ini ditujukan pada ibunya hamba Allah? Jadi semua kita hamba Allah.
Jadi lakob lah gitu ya. Sama-sama gelar. Dengan Ummul Mukminin itu mirip. Ibunya orang beriman, sekarang ibunya hamba Allah. Tapi tafsir yang kedua ini yang lebih banyak dipegang oleh para ulama. Beliau ini adalah Ummi Abdillah, ibunya Abdullah. Aisyah radhiyallahu anha. Namanya adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Berarti apakah Ibunda Aisyah punya anak? Padahal di antara istri-istri Nabi tidak ada yang melahirkan anak kecuali Ibunda Khadijah. Yang terakhir Maria Al-Qibtiyah. Maka ini juga penafsirannya, beliau memang dijuluki Ummu Abdillah. Kenapa? Karena sering mengasuh ponakannya. Namanya Abdullah bin Zubair. Zubair itu menikahi ayu dari Ibunda Aisyah, yaitu Asma binti Abi Bakar. Lahirlah Abdullah bin Zubair. Abdullah ini sejak lahir kecil dekatnya sama Ibunda Aisyah. Yang sering gendong-gendong itu Ibunda Aisyah. Makanya orang-orang memanggil Ibunda Aisyah sebagai Ummu Abdillah. Jadi itu juga bagian daripada doa juga gitu. Supaya Ibunda Aisyah juga punya putra. Dan beliau adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau seorang wanita yang mulia. Allah Subhanahu wa taala menikahkannya dengan Rasul yang paling mulia dari langit yang ketujuh. Nabi menikahi Aisyah itu titah langsung dari langit ketujuh. Artinya firman Allah ya, yang dititipkan kepada Jibril alaihis salam. Jadi Allah memerintahkan menikahinya, Rasulullah menikahinya di umur berapa Pak? 7 tahun. Baru bercampur di umur 9 tahun. Dinikahi umur 7 tahun, dicampuri umur 9 tahun. Wah, kecil banget gitu ya. Ya kalau kita iya. Biasanya jadi sasaran orang-orang orientalis itu biasanya. Wah, ini Nabi kalian ini menikahi anak-anak, orang sekarang menyebutnya pedofil. Padahal mereka itu sekedar bagaimana umat Islam ya rusak kebanggaannya kepada Nabi. Zaman dulu tidak ada aturan itu. Di Amerika saja mulai sampai abad 19 kira-kira 86 undang-undang itu dibuat. Sebelum itu pernikahan sah menikahi anak umur 7 tahun. Nah mulai tahun 86 barulah tidak diperkenankan kecuali di atas 10 tahun. Jadi di barat saja itu legal gitu. Makanya tidak benar kalau kemudian kita masa menikahi anak umur 7 tahun, kita nyesek dadanya. Ya nyeseknya kenapa? Itu legal dan itu pun adalah titah dari Allah Ta'ala. Langsung perintah. Hikmahnya apa? Ini hikmahnya. Banyak sekali hadis-hadis yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya menyatakannya dan kemudian diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah yang tidak bisa diriwayatkan oleh selain beliau. Ya kalau Abu Hurairah itu
Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, 5 besar lah perawi hadis itu. Nempel memang di Rasulullah SAW itu. Kemana Rasul pergi, nempel. Tapi kalau sudah masuk rumah, nggak bisa. Padahal di dalam rumah banyak sekali pelajaran. Makanya itulah hikmahnya. Allah memerintahkan kepada Nabi menikahi Ibunda Isa bukan syahwat saja. Tetapi Allah mempersiapkan beliau sebagai wanita penulis hadis dan masuk 5 besar paling banyak. Di antara semua sahabat ada muncul wanita satu. Sekitar 2.250-an hadis beliau hafal dari Rasulullah SAW. Jadi kalau kita lihat hikmahnya luar biasa. Tidak bisa Anas bin Malik sebagai pelayan Rasul pun nggak bisa masuk bilik rumah. Nggak bisa. Apalagi Abu Hurairah, apalagi yang lain. Nggak bisa. Makanya inilah hikmahnya. Ibunda Aisyah banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah ini. Qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, yaghzu jaisunil Ka'bah fa idza kanu bi baida minal ardi yukhsafu bi awalihim wa akhirihim. Suatu ketika ada pasukan yang mau menyerang Ka'bah. Kapan itu, Pak? Pasukan gajah yang dipimpin oleh Abrohah. Abrohah itu adalah jenderal dari Habasyah, lalu kemudian menaklukkan Yaman. Kok bisa nyerang Ka'bah? Karena iri. Maka dalam ayat itu, kenapa ahlul kitab memusuhi orang Islam itu kufaran hasada? Karena hasad. Maka kemudian Abrohah dinobatkan menjadi Raja Yaman. Karena sudah menaklukkan Yaman. Salah satu di antara syaratnya adalah membangun gereja terbesar di masanya. Jadi ingin membuat tandingan Mekah Al-Mukarramah itu dengan Yaman, kemudian Masjidil Haram atau Ka'bah dengan gereja terbesar. Gereja itu diberi nama Al-Qulais. Gerejanya sampai sekarang masih ada, Pak. Tinggal pondasinya tapi. Itu diameternya gede sekali. Zaman itu bangunan itu termasuk pencakar langit. Kenapa disebut Al-Qulais? Itu diambil dari Qalansuah. Qalansuah itu peci. Kenapa jadi Qulais? Karena orang kalau mau lihat ujung bangunannya itu harus mendongakkan kepala sampai Qalansuah atau pecinya jatuh. Maka disebut Al-Qulais. Saking tingginya. Jadi diberi nama Al-Qulais. Saking tingginya peci aja ngelihatnya harus jatuh. Kalau sejarawan barat menamakannya sebagai gereja eklesia. Prinsip ini, Pak, tetap diabadikan dari idenya Abrohah itu, jadilah Vatikan yang sekarang. Jadi kalau sekarang itu Vatikan. Jadi zaman dulu Abrohah sudah memulai pengen membuat Vatikan itu. Jadi tempat religinya orang-orang Kristen. Dibuat tinggi-tinggi menyaingi Ka'bah Baitullah. Lebih mentereng, lebih bagus,
Sehingga mereka mengundang orang-orang Jaziratul Arab, tawafnya nggak usah ke Ka'bah, tawafnya ke gereja aja. Akhirnya gerejanya jadi dibanggain besar-besaran, sepi pengunjung, Pak. Kok kenapa? Dia nanya kenapa orang malah justru memilih Ka'bah, cuma bangunan kubus, kotak bahasa sekarang kan. Udah gitu zaman itu Pak udah mau lapok, itu dibangun sejak zaman Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail, nggak dipugar, itu tinggal runtuh. Jadi Raja Abraha ini marah, ini gimana? Tapi mau nyerang Ka'bah nggak punya alasan, dimusuhi seluruh dunia. Nah, dibuat makar. Nyewalah perampok Arab untuk ngerampok gerejanya sampai membunuh salah satu pendeta. Koar-koar, ini kami diserang dulu sama orang Mekah. Jadi itu propaganda supaya dia tidak disalahkan oleh dunia internasional, maka dibuat seolah-olah dizolimi. Setelah itu dia balas dendam, mengerahkan pasukan gajah. Yaghzu jaisul Ka'bah fa idza kanu bi baida'i minal ardi yukhsafu bi awalihim wa akhirihim. Ketika dia sampai di padang menjelang masuk ke kota Mekah, mereka ini kan gajah-gajah ini tidak mau masuk. Sampai kemudian kalau dalam surah Al-Fil dikirim burung, ya, yang kita menyebutnya namanya burung ababil. Sebenarnya ababil di situ bukan nama burung, tapi adalah sifatnya ababil. Sifatnya itu berbondong-bondong, berkoloni. Maka yukhsafu bi awalihim wa akhirihim. Maka kemudian mereka dihancurkan, dibinasakan dari barisan yang pertama sampai barisan yang terakhir. Qalat, maka Ibu Aisyah ini, fungsinya Ibu Aisyah cerdasnya luar biasa. Beliau berkata, qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awalihim wa akhirihim wa fihim aswaqahum wa man laysa minhum. Ya Rasul, bagaimana kok dibinasakan dari awal sampai akhir dalam teritorial padang menuju kota Makkah itu, padang pasir? Beliau mengatakan, bukankah di dalamnya aswaqahum? Bukankah di dalamnya ada aswaq? Aswaq itu dari kata suq. Suq itu pasar. Makanya ada orang menerjemahkannya aswaquhum, orang-orang pasar. Karena memang menjelang masuk kota Mekah itu biasanya ada banyak orang-orang yang mau masuk pasar Mekah. Jadi bisa jadi dalam teritorial itu, entah dekat entah jauh, ada orang-orang yang juga mau masuk Mekah cuma sekedar dagang, bukan menyerang gitu. Lalu gimana? Kok diazab, dibinasakan dari awal sampai akhir tanpa tersisa bahasanya? Jadi kalimatnya Ibunda Aisyah kritis di situ. Bukan ngeyel ya, suami istri itu bebas. Kalau sahabat mungkin bekewo. Tapi yang namanya istri, ya semulia-mulianya kita di masjid ya Pak. Di rumah mah tetap aja dimarah istri. Jadi makanya fungsinya Ibunda Aisyah itu di situ, kritis banget, dan beliau berani nanya, gimana ya Rasul kalau dari awal sampai akhir dibinasakan? Sementara ada orang kaum pasar yang memang mereka mau jualan ke Mekah.
Kok masa disamakan gitu loh? Wa malaisa minhum, bisa juga yang lain. Karena biasanya orang-orang Mekah itu selain dagang, itu mereka menggembala kambing ataupun punya kambing-kambing yang digembalakan. Nah, digembalakannya itu bukan di Mekah, Pak. Kan padang pasir tandus. Mau gembalain di mana? Makan pasir ya. Makanya ya menggembalakannya di mana ya? Di luar Mekah. Dan bisa jadi teritorialnya dekat dengan Al-Baida, yang padang yang di tempat dibinasakannya pasukan tersebut. Qala, maka Nabi bersabda, yukhsafu bi awalihim wa akhirihim. Tetap yang namanya azab itu, yukhsaf sifatnya adalah global. Dibinasakan yang pertama, yang paling akhir, dari ujung sampai ujung. Sampai pangkalnya, dari barisan yang pertama sampai barisan yang terakhir. Dan azab itu sifatnya global. Makanya ada ayat, ya, gimana? Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah akan datangnya musibah, fitnah, azab, bencana yang tidak Allah timpakan hanya untuk orang yang zalim saja. Berarti ada di teritorial bencana, Allah mengajab suatu kaum, tapi orang beriman yang ada di sekitarnya pun kena. Misalnya ada satu wilayah, di situ ada orang yang melegalkan liwat LGBT, liwat itu LGBT. Itu biasanya azabnya itu segera, biasanya. Na'udzubillah. Ada orang-orang yang mereka juga beriman, mereka juga rajin sholat, tapi juga kena azab misalnya. Itu sangat mungkin, sama kayak gitu. Makanya kita sebagai orang beriman itu ada dua tuntutannya. Kalau memang wilayah itu adalah wilayah maksiat, mendingan hijrah. Fungsinya gitu. Mendingan hijrah dari tempat yang banyak maksiat ke tempat yang aman. Misalnya sekitar Baitul Ulum, misalnya. Itu lebih baik daripada tinggal di wilayah, maaf ya, yang banyak maksiatnya. Yang kedua, kalau dia masih tinggal di tempat itu, maka dia harus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi capek juga tiap hari amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi emang konsekuensinya kalau memang masih mau tinggal di situ, dia harus mulutnya harus nahi mungkar terus. Ada orang maksiat, mas jangan maksiat loh. Nah misal, tapi kan itu tadi, karakternya orang Indonesia itu pekewu. Ya mekanismenya lapor ke aparat RT, RW, desa, ya, polisian, paling gitu, minta ditertibkan. Paling itu yang bisa kita lakukan. Tapi ya resikonya kalau Allah menimpakan azab, orang-orang yang soleh di sekitar itu masih dapat. Karena sifatnya yukhsaf. Sifatnya itu adalah global. Yukhsafu bi awalihim wa akhirihim. Summa yub'asuna ala niyatihim. Bisa jadi secara kasat mata itu sama-sama dalam bencana. Tapi keadaan mereka saat bencana itu berbeda-beda. Maka kelak mereka akan dibangkitkan berdasarkan niat hati mereka masing-masing. Azab tadi sifatnya global. Secara kasat mata,
mereka sama-sama binasa. Tetapi keadaan saat mereka binasa itu beda-beda. Dan kelak nanti mereka dibangkitkan berdasarkan keadaan hati, niat mereka saat maut menjemput mereka. Di teritorial tadi, di azab global, ada yang sedang di tempat maksiat. Lagi maksiat juga ada. Tapi di sana juga ada musola, tempat orang sholat. Dia kena azab juga gitu. Maka nanti keadaan mereka masing-masing itu dibangkitkan berdasarkan niat mereka masing-masing. Ayyab'asuhumullahu ta'ala min kuburihim wa yuhasibuna ala maqasidihim. Artinya di dalam syarahnya ayyab'asuhumullahu ta'ala min kuburihim. Nanti Allah bangkitkan mereka dari kubur mereka sesuai dengan niat mereka masing-masing. Wa yuhasabuna ala maqasidihim, dan mereka akan dihisab sesuai dengan niat dan tujuannya. Kalau saat itu dia dalam kondisi beriman, menghadapi musibah tetap ikhlas, mencari ridha Allah, maka hisab mereka hisab yang mudah. Bapak-bapak, ibu sekalian yang dirahmati Allah, apa faidah hadis ini? Yang pertama adalah al-insanu yu'amilu biqasdihi minal khairi wasyarri. Manusia itu melakukan amalan itu adalah biqasdihi, tergantung pada niat dan tujuannya. Minal khairi wasyarri, baik itu sifatnya kebaikan atau keburukan, tergantung niatnya. Kalau pembahasan yang lalu, ada suatu amal kebaikan, tapi niatnya adalah riya, maka kebaikan itu berubah menjadi keburukan. Yang Allah tidak menerimanya dan tidak mau memberi pahala baginya. Jadi banyak di antara orang-orang beriman itu masuk surga. Seringkali bukan karena sholatnya. Walaupun sholat itu ditimbang pertama kali. Bisa jadi bukan karena sedekahnya. Meskipun sedekah itu adalah hijabun minan nar, merupakan benteng dari api neraka. Begitu pula seringkali haji manusia. Orang masuk surga bukan dari haji mereka. Walaupun kata Nabi la jazaa'a la jazaa'a lahu illal jannah. Tidak ada balasan bagi orang yang berhaji itu kecuali pasti masuk surga. Tapi banyak orang masuk surga bukan karena haji. Kenapa? Karena amalan yang dia lakukan banyak riya. Riya, Pak. Haji bisa nggak riya? Sangat riya banget, mudah banget riya itu haji itu. Berangkatnya saja sudah berperang dengan riya. Saya ketemu gitu sama jamaah. Tinggal di Madinah selama 12-an tahun. Pergi haji
Namanya di Madinah, tinggal naik kereta. Sekarang mah naik kereta udah tinggal 30 menit nyampe ke Mekah itu. Jadi selama 12 tahun, tiap tahun beliau berhaji. Tapi di Indonesia pulang, nggak dipanggil Pak Haji. Gimana Pak? Haji di Madinah tiap tahun Pak. Tapi pulang ke Indonesia, nggak dia manggil saya Haji. Loh, emang kenapa Pak? Orang naik haji sekali aja langsung dipanggil Pak Haji, Bu Haja. Saya 12 kali haji nggak dipanggil Pak Haji loh. Kenapa Pak? Ya nggak syukuran dari Indonesia. Nggak ada walimahnya. Nah, makanya seringkali orang gampang disisipi riya di situ. Bukan berarti ayo jangan haji, bukan. Haji tapi yang mabrur, yang ikhlas. Kan itu amalan haji itu adalah orang zaman sekarang sangat mudah disusupi riya. Baru berangkat walimahnya sudah cekrak-cekrek. Sepanjang perjalanan cekrak-cekrek. Di depan Ka'bah tawaf aja sudah video call. Vlog. Ngevlog zamannya sekarang. Makanya dulu sampai dilarang. Karena boro-boro fokus manasik ibadah hajinya, Pak. Masih seger, masih muda. Kita pernah bimbing haji umroh itu, Mbok ya dihafal toh Pak. Nah, nanti juga ada mutawifnya, saya tinggal ngikut. Padahal orang gagah, cerdas, nggak mau ngapal, pengennya dibimbing. Sehingga apa? Dibimbing sambil selfie tadi gitu. Kalau mbak ngapal nggak bisa selfie. Ya Allah. Sholat bisa nggak ria? Bisa. Orang sholat itu gampang ria. Asal sahajadah digelar cekrek. Saatnya tahajud time. Di grup kan. Gelar sajadah. Iya, ada niat bagus bangunin orang. Kira-kira bangunin orang pakai WA bangun enggak? Ngalarm aja boro-boro bangun. Tahajud time, tahajud call, gelar sajadah. Bro, ibadah. Di WA itu kita tahu lah, grup WA begitu banyak. Boro-boro dibaca. Di sisi ria malah gitu. Halus ria itu kan seperti rayapan semut hitam di atas batu hitam dalam kegelapan hitam. Yang menghitam itu saking halusnya. Mudah di sisi ria. Makanya ketika ada orang melakukan ibadah yang begitu besar, tapi ternyata nilainya itu haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan. Seperti debu yang berterbangan. Amalnya baik, niatnya enggak baik, enggak ikhlas, haba'an mansura. Maka kata Nabi SAW, lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama saat berbuka inda fitri, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan itu ada kegembiraan yang kedua, yaitu berbahagia saat berjumpa dengan Tuhannya. Itu tafsirnya. Tafsirnya, Pak. Banyak dikumpulkan hadis-hadis. Dalam hadis Bukhari misalnya ada kalimat kegembiraan yang kedua adalah kegembiraan seseorang yang dia bisa bertemu dengan Allah lantaran puasanya. Banyak Pak di antara hamba Allah itu bertemu dengan Allah artinya masuk surga justru karena puasa. Kenapa Pak? Karena puasa anti riya. Ada nggak puasa ria? Nggak
kadang apa yang diriain puasa. Ibu gitu riak puasa. Ini jam 16.30 guys. Coba wajah saya layu. Gak bisa, mau diriain apanya puasa. Apa kemudian tulis status, alhamdulillah dengan gagah kuat saya puasa 30 hari dalam bulan Ramadan atau 29 hari. Diketawain anak SD nanti. Bu, tante, saya kelas 1 SD juga 29 hari tuntas. Apa yang mau diriain? Nggak ada. Makanya ada amal ibadah puasa itu istimewa karena itu. La yadkhuluhumur riya atau la yudkhiluhumur riya. Riya enggak bisa memasukinya. Karena teritorial puasa itu yang enggak ada aspek yang mau diriain. Palingnya pas makan-makan itu riya. Tapi bukan puasanya kan? Makan-makannya. Makanya jadi manusia itu amalannya bagus tapi tergantung apa yang dia niatkan. Amalan jelek bisa menjadi baik loh amalan jelek. Tergantung niat. Seorang laki-laki marah. Jelek nggak marah itu? Jelek. Tapi kalau dia niatkan untuk mendidik istrinya yang nusyuz, maka itu berpahala. Misal ada istri video call sama mantannya. Atau laki-laki yang bukan mahramnya lah. Suami biarin aja. Saya mah nggak cemburuan orangnya. Bahaya itu namanya dayus. Laki-laki yang nggak cemburuan itu dayus. Dayus itu dosa besar. Nggak boleh laki-laki nggak cemburu itu. Ya Bu ya. Kalau sudah punya suami, nggak bisa video call. Itu udah bahaya masalahnya. Suami layak cemburu, harus marah di situ. Walaupun bukan mukul ya. Tidak harus mukul. Mukul itu kalau sudah terlalu parah dibilangin nggak mau. Mukulnya pun juga tidak boleh menyakitkan. Kita pernah bahas itu di kajian kitab Arba'in Nasihat. Amalannya jelek, marah, tapi niatnya baik. Bahkan Ibunda Aisyah itu menganjuri hadis riwayat Imam Bukhari. Memukul anak yatim itu perbuatan jelek. Kata Ibunda Aisyah, fadribuhum, pukul mereka supaya mereka itu bergelora. Jadi kita menjadi orang yang menyantuni anak yatim itu bukan ngasih uang terus, bukan. Tapi suatu waktu kalau mereka butuh diluruskan, dididik, butuh dipukul, ya pukul. Kata Ibunda Aisyah. Supaya mereka itu terdidik. Karena anak yatim yang dibutuhkan anak yatim bukan masalah uang saja. Figur ayah. Yang kalau mereka salah, ayahnya marah bahkan memukulnya. Tidak apa-apa. Itu hadisnya Bukhari. Ibunda itu sampai nyuruh mukul anak yatim. Kalau anak yatimnya nakal. Tapi bukan anak yatim sembarangan orang di pinggir jalan. Kamu anak yatim ya, sini saya pukul. Bukan juga. Yang ada dalam tanggungannya. Supaya mereka bergelora, supaya mereka ada pendidikan gitu. Makanya bahasanya bahwa memukul itu jelek, tapi niatnya baik supaya nanti anak yatim itu tidak manja, supaya anak yatim itu berdikari, supaya anak yatim itu lebih dewasa, berada di jalan kebenaran. Itu dibenarkan dalam syariat. Hatta sampai kalimat tentang melakukan keburukan karena darurat saja. Karena niatnya ingin melangsungkan kehidupan, itu saja boleh kan. Ad-darurat tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat itu membuat boleh sesuatu yang haram.
Dengan niat apa? Melangsungkan kehidupan. Orang yang sudah diambang batas kelaparan yang bisa merenggut nyawanya, maka babi yang haram saja itu boleh dimakan. Niatnya apa? Melangsungkan kehidupan. Dan itu boleh dalam syariat. Tergantung niatnya kan. Cuma kalau sampai habis 1 ekor, nah ini niatnya nggak benar. Kalau habisnya 1 ekor, niatnya nggak benar. Kemudian pelajaran yang berikutnya. At-tahdziru min masahabati ahli zulmi wal fujuri. Ini sudah kita sedikit singgung. Ini adalah merupakan warning. Tahdzir itu warning, peringatan bagi kita supaya menjauhi, berdekat-dekatan dengan orang-orang pelaku dosa, ahlul fujur, ahlul zulmi, atau pelaku kezaliman. Karena kezaliman dan kefajiran itu mengundang azab. Dan ini pentingnya kita punya tempat tinggal yang baik tadi. Dan kalau kita masih memungkinkan, ya udah. Lebih baik kita tinggal di lingkungan orang-orang yang soleh. Masih bisa pilihan kan? Kecuali nggak ada pilihan lain. Kalau memang ada pilihan, ya udah rumahnya dijual, nyari rumah yang sederhana, nggak masalah. Yang penting dekat dengan masjid, dekat dengan orang-orang saleh. Itu lebih baik. Ini peringatan. Maka sekarang ini banyak orang Lampung, Palembang, orang-orang kaya Sumatera nih Pak. Lagi banyak beli kaplingan di Madinah, ini informasinya. Banyak beli kaplingan di Madinah dan di Mekah. Orang-orang kaya Lampung dan Palembang, ini informasinya masuk. Kenapa Pak? Bagian dari waspadaan. Karena takut Dajjal datang. Siap-siap. Jadi era pandemi kemarin, bahasanya sudah mendekati akhir zaman. Mereka orang-orang kaya beli kaplingan di Madinah dan di Mekah. Kenapa? Karena dalam hadis, Dajjal tidak bisa memasuki Mekah dan Madinah. Itu bagian tahdzir itu. Kenapa? Karena tidak diazab sampai nanti yaumil qiyamah. Ya itu bagian dari anekdot saja. Artinya ada orang tuh prepare supaya terhindar dari azab. Baik. Kemudian pelajaran yang ketiga. Nah, ini pelajaran yang kedua lanjutannya adalah al-hathu ala masahabatil akhyar, yaitu hendaknya kita bersahabat dengan ahli kebaikan. Ya. Jadi kalau ada orang baik, apalagi suka ngajak sholat, itu bagus Pak. Tetangga yang ngajak sholat itu harusnya digenggam erat, bagus. Kalau lagi lemes-lemes, ya panggil Pak, yuk sholat, itu bagus itu. Saling mengingatkan di dalam kebaikan. Nah, kata banyak para ulama, jika ada orang-orang terdekat kita, tetangga kita, saudara kita, selalu ngajak kebenaran, genggam erat tangan. Siapa tahu bukan hanya membawa kita ke masjid, tapi juga ikut membawa kita ke surga. Kemudian pelajaran berikutnya, ikhbaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mughibat. Ini juga mengkhabarkan bahwa salah satu di antara kenabian Rasul SAW itu adalah beliau mengetahui perkara yang gaib. Kalau kita mau kritisi ya zaman itu siapa yang mencatat sejarah lengkap, nggak ada. Tapi itu semua dituturkan. Nabi SAW diceritakan apa yang beliau tahu dari perkara yang gaib itu adalah apa yang Allah beritahu kepada beliau. Fil mustaqbalah, begitu pula di zaman mustaqbalah, di zaman yang akan datang. Itu sifatnya nubuah. Nanti akan datang zaman, Nabi kisi ciri-cirinya tuh. Itu kan perkara gaib, tapi perkara gaib masa mendatang.
Dan sebagian besar itu sudah terjadi di hari sekarang. Hari ini. Begitu pula fil madiyah, di waktu lampau, Nabi ceritakan tentang kisahnya para nabi, para rasul. Madam Al-Quran itu kan ada yang Allah ceritakan, walam naksushum, dan kami juga ada yang tidak menceritakan kepada. Jadi pelajarannya bahwa ini juga mengkhabarkan Nabi mengetahui perkara yang gaib. Walaupun tadi kita ceritakan latarnya bisa jadi pasukan gajah. Tapi para ulama Allahu a'lamu bihi bizamanih. Ada sebagian mengatakan bahwa jais di situ Allahu a'lam bizamani. Allah Maha tahu zamannya, kapannya yang persis itu Allah Maha tahu. Tapi kalau dalam catatan literatur sejarah yang nggak ada pasukan yang menyerang Mekah kecuali pasukan gajah itu. Kemudian pelajaran berikutnya wahiyya ma yajibul iman biha kama wuridat wal iman bi annaha sanaqa kama akhbar. Di sini ada keharusan, kewajiban bagi kita memandangnya dengan kacamata keimanan. Memandang musibah itu harus pakai kacamata iman. Jangan pakai kacamata duniawi. Kenapa, Pak? Karena setiap apapun yang terjadi pasti biizni. Kalimatnya jelas. Ma asoba min musibatin fa biizni. Tidak ada musibah yang datang kecuali atas seizin Allah. Pasti. Maka memandangnya harus dengan memandang keimanan, bukan memandang dengan duniawi. Kalau duniawi itu nyesek di dada. Ada ungkapan, ya Allah, kenapa orang soleh kok juga kena azab? Ya Allah, bukan kena azab, kena musibah. Karena bagi orang beriman bukan azab. Ya Allah, kok kenapa mereka yang soleh juga tetap dibinasakan? Kan gitu kalau perkara dunia memandangnya. Tapi justru itulah bagi kalau kita memandangnya dengan iman. Orang-orang yang terkena musibah, selagi dia niatnya benar, imannya benar, mati syahid. Man qutila tahta hadmin fahuwa syahid. Siapa yang dia meninggal dunia kena musibah reruntuhan bangunan, matinya syahid. Man qutila fil bahar, siapa yang kemudian dia meninggal tenggelam dalam lautan, tenggelam dengan air, misalnya ada tsunami, fahuwa syahid, matinya syahid. Artinya gimana? Kalau kita memandang keimanan, orang yang kena musibah kemudian meninggal dunia sedangkan dia mukmin, itu justru Allah mengangkat tinggi-tinggi derajatnya menjadi derajat syuhada, orang yang mati syahid. Ya, tadi kalau mandangnya dunia, ya gimana? Misalnya ke saudara-saudara kita di Aceh di tahun 2005-2006 itu ya. Bagaimana banyak orang-orang kaum muslimin yang jadi korban. Itu kalau kita memandangnya dunia, akan mengatakan di mana Allah kan? Kekuasaan Allah. Padahal itu bagian daripada orang-orang kalau dia niatnya benar. Allah akan bangkitkan dia di tingkat yang paling terbaik. Kalau memang dia posisinya beriman, matinya syahid. Orang yang terkena bencana itu. Nah, makanya pandanglah dengan cara pandang keimanan kalau kita melihat musibah itu. Jangan memandang dengan kacamata dunia. Kalau mandangnya kacamata dunia, datang seseorang kepada Nabi, ya Nabi Allah, qad sholaitu wa qad sumtu. Ya Rasulullah, saya sudah sholat, saya sudah puasa. Walakin limadza saqama jismi wa ta'amali, bagaimana ya Rasul, saya sudah sholat, saya sudah puasa, tapi kok ya Allah masih memberikan kepada saya penyakit.
Sehingga saya sakit badan saya. Dan kenapa Allah juga mengurangi harta saya? Saya kan sudah sholat. Nah, ini yang perlu diluruskan. Rumus tentang orang yang sholat puasanya sudah bagus sama dengan hidup tanpa masalah, ini rumusnya tidak benar. Kalau seandainya rumusnya benar, lalu orang yang paling menderita bukan berarti Nabi. Nabi mengatakan ketika ada sahabat bertanya, man asyadun nasi bala, siapa manusia yang paling malang di dunia ini karena banyaknya musibah? Jawabannya Nabi siapa? Al-Anbiya. Yang paling malang di antara manusia itu para nabi. Yang paling malang itu adalah para nabi. Fal amsal wal amsal. Setelahnya dan setelahnya. Berarti setelah para nabi tingkatannya siapa? Orang soleh, Pak. Jadi rumusnya, kalau orang soleh itu jauh dari musibah, jauh daripada ujian, faktanya orang yang paling banyak menderita itu para nabi, para syuhada, para siddiqin. Tetapi orang yang diberi nikmat oleh Allah pun mereka. Gitu. Maka dalam doa, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang telah engkau beri nikmat, ya para nabi, para syuhada, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Apa berarti rumusnya, Pak? Allah memberikan kepadanya musibah. Justru Allah membuat itu supaya mengangkat derajatnya di tingkatan yang paling terbaik bersama para nabi, para siddiqin, syuhada, dan sholihin. Itu. Jadi makanya pakailah kacamata iman di dalam memandang hadis di atas. Kemudian yang berikutnya adalah al-iman bi annaha sanaqqa kama akhbar. Mengimani setiap khobar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahwa Allah memberikan kepada Nabi sebagian daripada ilmu tentang khobar. Khobar itu berita masa depan. Maka sebagai orang beriman harus mengimaninya, Pak. Mengimani semua yang diberitakan oleh Rasul, diimani. Walaupun belum makul, belum logis untuk kita. Kenapa, Pak? Karena la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan oleh Nabi itu berasal dari hawa nafsu, tapi wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Makanya ya kita imani. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Pak Haji.